Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore, saya mencoba berdialog, berdiskusi, berbincang tentang ekonomi syariah di Aceh ya. Berawal mungkin saya bersama teman-teman ketika para dinas pariwisata, Pak Reza mengajak, yuk kita pikirkan bagaimana logo ajakan wisata Aceh kita rubah karena sudah terlalu lama. Kemudian kita bentuk tim ya, dan kita juga ajak teman-teman yang di Jogja ya, yang ahli di bidangnya untuk mendesain sebuah brand yang mengajak orang luar ke Aceh dengan berbagai permasalahan yang terjadi, anggapan orang luar terhadap Aceh, sehingga kita padukan permasalahan tersebut dan juga isu-isu yang sifatnya negatif ya, kita coba bendung ya. Maka dari kesepakatan teman-teman dan kita gali juga budaya-budaya lokal, sejarah-sejarah Aceh sebelumnya, maka kita hadirkan dengan brand The Light of Aceh ya, cahaya dari Aceh, dengan menimbang bahwa Aceh adalah termasuk dalam kategori rahmatan lil alamin ya, bahwa Aceh rahmat bagi seluruh alam ya. Mungkin sejarah juga bisa membuktikan bahwa peran Aceh yang begitu besar untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, dari event membuat brand tersebut, kita berlanjut ya, ketika secara nasional meluncurkan program namanya wisata halal. Jadi secara nasional ada Pokja juga tentang wisata halal, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua, sama teman-teman yang lain dengan tim yang sama dan ditambah tim yang lain, kita melakukan kegiatan wisata halal ya. Walaupun sekarang ini temanya diganti, tidak wisata halal tapi ramah wisatawan muslim ya. Kita nggak bahas itu ya. Komponen dari wisata halal salah satunya adalah financial services ya, keuangan, apa saja itu ya, jasa-jasa keuangan ya. Jadi karena konsep wisata halal adalah sebuah jaminan ketika saudara-saudara kita datang ke Aceh, dia tidak terganggu ibadahnya ya. Artinya ketika waktu sholat ya, ada tempat sholat, ke pantai ya, ada tempat sholat, tempat cuci ya, WC yang bersih dan lain-lain. Juga di sektor keuangan, ketika dia mengambil keuangan, juga keuangan yang halal atau keuangan syariah ya. Jadi ya, kita sangat senang ketika Aceh memperlakukan kanun RKS. Di awalnya adalah bahwa setiap perbankan yang konvensional diwajibkan mempunyai unit keuangan syariah. Dan dalam perjalanan waktu diharapkan bahwa di Aceh hanya ada satu sistem keuangan, jadi keuangan syariah. Ya, bagi program kita ini menggembirakan ya, karena ini memenuhi syarat daripada wisata halal ya. Setiap tamu yang datang ya, dia bertransaksi dengan unsur keuangan, baik ATM atau apapun itu,
tentu dalam koridor syariah. Ya, ada yang pendapat lain, ya silakan, tidak apa. Ya, tapi kita mau lihat koridornya. Nah, permasalahan mungkin timbul. Apa timbul ketika kita memperlakukan full perbankan syariah. Walaupun sebelumnya ya dengan keuangan syariah Bank Aceh berubah menjadi Bank Syariah, ya. Bank Aceh Syariah dengan berlakunya sistem bahwa di Aceh hanya satu lembaga keuangan syariah, masa sistemnya syariah baik apapun itu, ya baik negeri maupun swasta, yang boleh ada di Aceh adalah syariah, ya, sehingga ya semua berubah menjadi hanya bank syariah. Dulu ada bank syariah mandiri, ada bank BNI syariah, ya. Jadi itu dalam bentuk syariah. Nah, pada kenyataannya pada waktu yang sama, ya BRI ada BRI syariah, pada waktu yang sama pemerintah Indonesia memberitahukan bahwa seluruh bank syariah pemerintah dileburkan menjadi satu bank saja. Ya tentu peleburan ini ada niatan bahwa memperbesar aset sehingga memperbesar layanan perbankan syariah. Sehingga apa? Spesifiknya di Aceh membuat dari beberapa bank tinggal sekarang menjadi satu bank. Jadi terjadi monopoli bank, ya secara tidak langsung yang nasional, walaupun ada Bank Aceh Syariah, banyak ada juga bank swasta syariah, ya. Ya memang secara ekonomi jadi shock, ya. Nanti saya jelaskan kenapa jadi shock, ya. Jadi suka nggak suka, ya proses transformasi ternyata juga tidak mulus, ya. Seringkali ATM BSI minta maaf, ya, jadi seperti hari raya saja, ya, mohon maaf, ya. Jadi ketidaksiapan, ya. Kenapa terjadi seperti itu? Diharapkan kita merger itu memperkuat, ya, karena aset bertambah besar, jangkauan bertambah besar, ya. Ini tidak terjadi. Karena yang dilebur pun juga bukan bank besar, walaupun bank pemerintah. Ya apa buktinya? FDR-nya aja, ya itu selalu di atas 100%. Ya kalau syariah itu FDR, Financial Debt Ratio, atau LDR, ya, bagi bank non syariah, loan deposit ratio. Artinya orang nabungnya kecil, yang minjamnya besar. Jadi rata-rata bank syariah begitu kondisinya. Jadi bukan yang mempunyai aset yang cukup kuat. Mereka bergabung sehingga tidak kuat. Apa yang terjadi? Keteteran. Ya, dari teknologi keteteran. Ya, ketika pergantian proses kartu, buku, administrasi, dan lain-lain, semua keteteran. Ya, kita kebingungan di Aceh karena cuman ada satu bank. Kalau tidak di merger, ada berapa bank? Ada Bank Syariah Mandiri, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, banyak pilihan. Mari gabung bersamaan dengan berlakunya kanun RKS Aceh. Ya, shock. Ya, kita jadi shock, ya, ekonomi shock. Susah sekali pada masa itu kita menggunakan transaksi keuangan. Ya dalam proses BSI berusaha mencoba memperbaiki, ya ada beberapa layanan yang sebelumnya tidak bisa, ada yang sudah bisa, ya misalnya untuk LC, ya untuk ekspor sudah bisa, ya. Ya seperti ini juga menggembirakan.
banyak PR sebenarnya menjadi menjadi beban bagi BSI. Jadi nggak bisa kerja begitu santai, ya. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini menjadi catatan penting untuk secara serius, secara fokus, ya, mencoba selesaikan. Nah, kasus kemarin misalnya bermasalah, bukan hanya ATM, kita ATM aja bermasalah. Ketika bergantian antara basic mobile milik Beyond, ya apapun itulah, ternyata juga nggak siap. Nah, kita kebingungan, tarik uang nggak bisa, transfer uang nggak bisa. Ya, nah secara ekonomi, terganggunya sistem ekonomi di Aceh. Karena money supply-nya terganggu. Ya, jadi ekonomi kita sempat stuck. Kenapa? Memang betul ada Bank Aceh, ada bank-bank swasta lainnya. Karena BSI memang besar pengaruhnya. Waalaikumsalam juga. Karena BSI pengaruhnya besar, karena beberapa bank digabung jadi satu, sehingga kebanyakan account kita itu di BSI. Ya, jadi jangan jadi mainan, harus serius, harus siap. Di sisi IT-nya harus siap sekali. Nah, kalau terganggu seperti itu, bayangkan, ya, ini banyak teman-teman swasta mengeluh kepada saya, teman-teman UKM, ya, ketika melakukan transaksi nggak bisa transfer, sedangkan dia perlu beli bahan baku. Bagaimana? Mau bayar nggak bisa, mau kiris apalagi, ya, mau ke ATM nggak bisa, minta maaf, ya, ATM-nya minta maaf, bagaimana ini? Nggak bisa, nggak boleh terjadi lagi seperti itu, ya, merugikan. Nah, kalau saya mengatakan kalau ini terjadi, ya coba pikirkanlah, mungkin ini masuk dalam kategori kriminal ekonomi, mengganggu proses jalannya ekonomi, ya, di Aceh, ya. Medan beda, Jakarta beda, ada yang lain. Di setiap kantong orang Medan, orang Jakarta ada akun lain, baik konvensional maupun syariah, mungkin kebanyakan konvensional atau syariah. Bagaimana ini? Bisa nggak dijadikan kriminal? Supaya ini nggak main-main lagi. Jangan, sudah ini terjadi lagi. Bagi saya bahagia sekali kalau memang bank syariah ada di Aceh. Saya mendukung, tapi jangan. Jadi tadi merusak masalah ekonomi. Yang kedua merusak di dalam membangun citra syariah di Aceh. Di seolah nggak becus. Ya ingat. Ya, kita berjuang untuk itu, mohon didukung. Ya, jadi dikelola dengan baik. Ya, pemerintah jangan diam aja. Ya, boleh dicek. Ada apa? Ini bank pemerintah. Komisaris jangan diam aja. Ya, apa salah pengelolaan? Ya, berlakukanlah sistem, ya. Kalau salah pengelolaan, ya, saya nggak berniat mengatur apa yang harus dikerjain, tidak. Tapi ya cobalah pikirkan, jangan besok terjadi lagi. Ya, dengan penggantian sistem dari BSI Mobile menjadi Beyond. Nah, Beyond pun hampir mirip dengan yang punya BNI. Ya, aplikasi Beyond juga, ya, beda tulisan yang tapi berupa pembelian saham, ya, pasar saham. Jadi gimana branding aja, mana caranya mengelolanya kok suka-suka hati. Belum lagi yang saya katakan bahwa BSI punya
punya PR besar. Salah satunya adalah ketika BRI digantikan dengan Bank Syariah Indonesia. Kenapa BRI? BRI itu masuk ke desa-desa, ya, ke desa-desa, dan itu mencakup seluruh desa. Bahkan BRI ini menjadi tolok ukur bagi dunia untuk microfinance, menjadi contoh terbaik ya microfinance. Nah itu pernah saya katakan ketika awalnya banyak kantor cabang ditutup, padahal sudah ada aset, nggak dialihkan, ditutup aja mudah. Efeknya besar bagi masyarakat desa. Ya walaupun sudah ada laku pandai sekarang, ya, tapi hanya proses tarik uang, belanja atau pembayaran online, pembiayaan bagaimana? Ya, coba pelajari lagi. BRI menjadi contoh terbaik dunia untuk microfinance. Dulu ketika masih ada kelas microfinance di FEB USK, dan saya ketua mengajarnya, dan itu menjadi kasus yang kita bedah. Dan itu kegiatan-kegiatan kita, seminar internasional di Bali atau di mana-mana, kita selalu bicarakan bahwa BRI adalah contoh terbaik bagi microfinance di dunia. Nah sekarang gantikan oleh BSI, kita harapkan BSI mampu mengadopsi sehingga masyarakat desa juga bisa memanfaatkan financial services secara syariah. Nggak mudah betul, ya saya yakinlah semua mendukung bahwa Aceh memiliki RKS, lembaga kewasaian yang terbaik. Walaupun urusan ini kita belum selesai, masih banyak yang kita harus perbaiki untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dan betul-betul secara syariah. Jadi saya bicara ini bukan untuk mengkritisi apa yang terjadi kemarin, walaupun banyak yang marah, kita lihat di media sosial semua marah ya. Kalau kita kumpulin banyak ya, teman-teman UKM, ada beberapa yang WA saya, bagaimana Pak ini ya, sampai kita mengatakan ya sudahlah, kalian coba ngobrol dengan rumah sok ya, untuk pembayaran setelah sistem keuangannya lancar. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ya mau bilang apa? Ya, pokoknya kita pindahkan ke bank lain dan bisa diakses. Ya. Jadi saya berharap banyaklah dengan BSI, ya, Bank Syariah, di mana kita sedang memperjuangkan orang menyukai ya, sistem syariah. Mohon dukungannya, ya, mohon dukungannya. Ya, cari orang-orang yang tangguh lah, ya, capable ya, dengan bidangnya untuk kerja IT, ya, urus dengan IT, ya. Kita belum bicara tentang masalah IT di kemudian hari, dan sistem AI dan segala macam. Kalau seperti ini aja tidak becus melaksanakannya. Ya, kecewa, wajarlah kecewa, terganggu betul. Ya, bukan 1 hari, bukan setengah hari, beberapa hari. Ya, 1 hari aja sudah terganggu ekonomi kita, perputaran uang berhenti. Ya, tidak 100%, tapi mayoritas, karena banyak teman-teman menggunakan BSI. Karena mayoritas bank pemerintah Indonesia ya BSI. Bank nasional nggak ada, Bank Mandiri nggak ada, Bank BNI nggak ada. Nah, no choice. Ya Bank Aceh
punya keterbatasan bank daerah, dari ATM-nya, ya kan, sehingga kita teman-teman lebih menggunakan BSI. Ya, rekening gaji saya pakai BSI, kenapa nggak Bank Aceh aja? Patut pertanyakan nih USK nih. Ya, ke depan Bank Aceh aja, soal Bank Aceh lebih besar ya. Jadi ini bukan curhat sebenarnya. Jadi yuk kita pikirkan bersama bagaimana mengembalikan kejayaan ekonomi syariah. Kita baru berjuang di satu sisi keuangan, dan keuangan itu baru pun yang kita bicarakan serius dengan masalah perbankan. Belum hal yang lain, ya, belum asuransi, ya, atau pertanyaannya kenapa banyak pinjol, ya ini karena kelemahan kita, kenapa banyak rentenir, ya, kenapa banyak toke bangku. Jadi ada persoalan-persoalan keuangan yang tidak mampu diselesaikan oleh pihak perbankan. Ya betul Pak, susah kali transaksi online kalau BSI sedang bermasalah. UMKM kena dampaknya, saya setuju. Ya, kita sempat juga diskusi, duduk dengan teman-teman UKM, ya mereka semua setuju. Tapi kan tidak mungkin setiap saat harus seperti ini, dan kita selalu besar hati menerima permintaan maaf. Masuk ke kartu KTM, maaf, atau secara online, ya bermasalah. Kita harapkan bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, mungkin coba lihat teman-teman di bidang hukum misalnya, apakah ini bisa menjadi sebuah, kita katakan, kriminal ekonomi karena mengganggu perekonomian, ya, sehingga yang berbuat ini kena sanksi. Misalnya yang lain, PLN itu juga perusahaan publik, ketika listriknya hidup mati dan membuat rusak peralatan rumah tangga, nah mereka wajib mengganti. Ya, karena misalnya kenaikannya tinggi sehingga banyak bola lampu meletus, kulkas rusak atau alat rumah tangga rusak, nah, harus ganti. Nah, kalau ekonomi Aceh terganggu gimana? Ayo Pak Gubernur baru ini, ya tolong ya dilihat kembali. Kita senang ada Bank Syariah, ya happy benar lah. Kita berharap banyak. Selain PR yang saya sebutkan tadi, lebih menjangkau, ya, tidak hanya diperbanyak laku pandai, ya, ada BSI agent namanya, ya, hanya bersifat transaksi keuangan yang sederhana, tapi juga kita butuhkan transaksi keuangan seperti yang dilakukan BRI unit desa. Ya, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini harapan dan orientasi kita dalam memahami konteks, ya, keuangan syariah. Ya, mudah-mudahan ini dapat memperbaiki hal yang terjadi, ya, yang baik dari saran ini bisa diambil, yang mungkin dirasakan tidak baik, anggap aja angin lalu. Bahwa kita semua ingin dan terbaik untuk daerah ini, untuk bangsa ini. Ya. Kita mampu melewati masa-masa yang tidak menyenangkan. Jangan pada masa-masa menyenangkan kita purukkanlah ekonomi ini, itu tidak baik, sungguh tidak baik. Baik, kalau ada komen silakan komen, ya kita ngobrol. Atau mau kita buka kanalnya, kita buka. Kalau tidak ada, saya pikir
Itu saja pendapat saya, bahwa ini hanya sebuah pendapat, ya, sebuah orientasi. Mudah-mudahan melalui kanal ini ya bisa menyuarakan suara saya sendiri atau mungkin teman-teman yang senada, dan insya Allah ada perubahan untuk memajukan ekonomi syariah di Aceh. Ya, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.